FM Mercury, informatif dan inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury, selamat berhari Selasa, dan izinkan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Hari ini adalah hari yang pertama untuk Anda berpuasa dan semoga puasanya lancar di hari pertama. Bu Novi, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Mas Aldi. Tetap jaga kesehatan. Iya, selamat pagi sahabat Mercury dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama bulan Ramadan ini. Ya, oke. Dan hari ini kita bicara apa Bu Novi? Hari ini kita akan bicara mendorong budaya inovasi dan kewirausahaan atau intrapreneurship di dalam organisasi seperti itu. Dan ada narasumber tamu juga pagi hari ini ya. Ya. Dengan ini ternyata masih muda sekali. Sangat muda ya, sangat muda banget ini ya. Jadi dengan manggilnya Pak Galuh ya atau Mas ya gitu. Mas Galuh aja, Mas Galuh aja. Dengan Mas Galuh Ramadan. Kayaknya lahirnya Ramadan ini. Iya, lahirnya bulan suci ya. Pas kebetulan ya. Kita ada di bulan Ramadan, tamunya Galuh Ramadan. Galuh Ramadan. Ya, bersama Aldi Ramadan juga. Beliau adalah Human Capital Coordinator di PT Indospring TBK. Human Capital Coordinator ya, di Indospring TBK ya. Oke, Mas Galuh apa kabar? Ya, baik Pak Aldi. Salam sehat ya. Iya, sehat selalu. Sehat selalu. Kalau di Indospring malah rutin ya, rapid segala macamnya gitu ya. Rutin. Oke, boleh cerita sedikit soal Indospring di awal kita ngobrol. Apakah Indospring itu? Ya. Jadi PT Indospring TBK itu adalah perusahaan manufaktur spring otomotif ya, yang kami itu memproduksi leaf spring dan coil spring untuk kendaraan niaga maupun kendaraan passenger car seperti itu. Ya. Oke. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya? Oh, kami untuk memenuhi kebutuhan ekspor juga. Ekspor juga ya. Bahkan jadi di tahun 2023 kami targetkan pasar kami itu 50% lebih itu sudah diekspor semua. Tahun 2023. Oh, jadi memang orientasinya lebih banyak ke ekspor ya. Nah, selama pandemi gimana? So far so good atau ya sama seperti yang lain lah ya, demam-demam dikit atau demam-demam lumayan akut gitu gimana? Mas, kalau ada demam-demam itu wajar. Wajar, betul. Semuanya wajar. Namun karena komitmen kami ya untuk tetap memberikan yang terbaik, ya syukur juga banyak kompetitor yang cabut nih, yang keluar nih dari spring di beberapa wilayah. Malah kami bisa dapat pasarnya di sana. Itu yang membuat Indospring sekarang nggak cuman survive lagi, bahkan kami growth di masa pandemi saat ini. Oke, gitu ya. Menarik sekali untuk bisa nanti mendapatkan insight dan kemudian barangkali kalau kalau masih berkenan berbagi kiat-kiat begitu ya, Bu Novi ya. Iya, betul. Seperti apa Indospring bertahan di era seperti sekarang ini. Tapi kita mulai dengan Bu Novi dulu. Intrapreneurship ini menjadi sesuatu yang bahasan yang menarik untuk pagi hari ini begitu ya. Menjadi lebih menarik karena pandemi ini kan membuat semuanya menjadi lebih menarik gitu ya. Karena memang kan sekarang ini ujiannya luar biasa, betul ya Mas Galuh ya? Ujiannya luar biasa, jadi effortnya juga harus luar biasa. Itu dia, betul. Itu dia. Gitu, jadi kalau mungkin kita bicara dalam situasi normal saja ya, apalagi nanti berarti ketika situasinya seperti sekarang gitu ya. Jadi karyawan atau kalau kita mau bilang karyawan tuh kayaknya kok terlalu ke bawah gitu ya. Jadi kita bicara dulu lah leader gitu dengan pola pikir yang intrapreneurship itu akan bisa mendorong inovasi dan meningkatkan profit seperti itu. Dan kualitas kewirausahaan ini sangat dihargai di beberapa organisasi, di mana mereka juga mencari orang-orang yang punya karakter seperti itu gitu. Sehingga kemudian diharapkan dengan pola pikir intrapreneurship ini beberapa perusahaan itu akan bisa meningkatkan peluang-peluang gitu ya, melihat lebih banyak kepada peluang daripada melihat masalah gitu. Jadi orang dengan mindset seperti itu akan mencari sesuatu yang baru, akan kreatif, akan mencari hal-hal yang bisa mendatangkan nilai tambah, lebih bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan, seperti itulah. Kalau misalnya nanti kita ngelihat sebenarnya implementasinya di perusahaan atau di diri karyawan itu seperti apa, begitu. Ya, ini jadi
untuk bisa mencapai ke sana kita ini perlu orang-orang yang lebih banyak yang punya cara pemikiran fokus pada inovasi selain juga mereka juga harus memikirkan efisiensinya seperti itu. Ya, kalau kemudian dianggap penting dan perlu begitu ya, kita juga harus mengukur karena ini menjadi mungkin bagi sebagian sahabat Merkuri yang mendengarkan siaran kita ini menjadi sesuatu yang tidak sama sekali baru tapi menjadi hal yang perlu dikaji lebih dalam. Apa sih? Boleh cerita nggak? Atau boleh disampaikan nggak manfaat bagi perusahaan ketika kemudian entrepreneurship ini menjadi sesuatu yang bisa istilahnya kan virus kebaikan ini bisa disebar ke seluruhnya begitu ya? Iya. Jadi sebenarnya begini, kenapa mindset ini sangat perlu ada di dalam perusahaan, karena sebenarnya kita bicara nanti mungkin sisi yang lainnya Mas Galuh akan melengkapi, tapi saya bicara dari sisi makronya dulu bahwa perkembangan bisnis dan kompetisi yang luar biasa ini hanya bisa dicapai dengan perusahaan bisa tetap bertahan, bisa survive dan sebagainya. Itu hanya bisa dicapai dengan mereka punya keunggulan kompetitif gitu, sehingga kemudian kita akan bisa menciptakan hal-hal yang baru yang berbeda, di mana itu tadi kuantitasnya tidak harus huge atau besar gitu ya, tetapi juga karena punya nilai tambah maka dia akan punya pasar-pasar tertentu. Dan inilah yang menjadi bagian salah satu kisah sukses perusahaan untuk bisa tetap survive seperti itu. Dan bahwa mempertahankan kelangsungan perusahaan itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari orang-orang yang di atas gitu ya, jadi pemimpin-pemimpinnya atau kemudian juga ownernya, tetapi menjadi tanggung jawab dari semua orang yang ada di perusahaan seperti itu. Sehingga kemudian ya itu tadi mengapa ini menjadi penting seperti itu. Mungkin Mas Galuh mungkin bisa menambahkan dari pengalaman tadi sempat cerita-cerita terkait dengan entrepreneurship ini seperti apa Mas Galuh? Iya, secara entrepreneurship sendiri ini kan saya mohon izin untuk dikembalikan ke teorinya dulu sebenarnya. Jadi kan entrepreneurship atau corporate entrepreneurship ini adalah suatu perilaku organisasi di mana organisasi tersebut secara aktif melakukan inovasi untuk mengembangkan produk, prosesnya, untuk meningkatkan value product propositionnya, product value propositionnya, sehingga dalam pelaksanaannya memang ini akan manfaat utamanya memang untuk pengembangan produk baru. Namun di dalam pelaksanaannya hal-hal yang mikro itu malah ternyata bisa loh untuk diterapkan di dalam corporate entrepreneurship atau entrepreneurship ini. Ya, peningkatan kualitas, peningkatan proses. Jadi kalau di tempat kami inovasi itu dimulai dari bahkan di level operator pelaksana, sehingga teman-teman ini sudah ketika masuk ke PT Indospring itu sudah punya mindset nih, ini kerjaanku seperti apa dan bagaimana kerjaanku ini akan bisa menjadi lebih efektif, tidak banyak defect, tidak banyak barang yang tidak bagus yang menjadi outputnya, dan bagaimana pekerjaanku ini bisa lebih mudah nantinya. Nah, itu yang dijawab di dalam pelaksanaan inovasi dalam corporate entrepreneurship atau entrepreneurship itu. Seperti itu. Iya. Artinya bahwa dari situ, dari yang Mas Galuh tambahkan tadi itu kelihatan banget ya Bu Novi ya, bahwa memang sebenarnya tetapi persoalannya kan tidak semudah membalik telapak tangan ini ya. Menyebarkan membuat semua ada pada pemahaman yang sama soal corporate entrepreneurship atau intrapreneurship itu ya. Nah, seperti apa memulainya Mas Galuh? Dan siapa saja kemudian yang harus terlibat? Apakah memang semua layer itu harus punya pemahaman yang sama soal intrapreneurship atau seperti apa? Iya, saya rasa di tempat kami dan saya rasa secara general memang intrapreneurship ini harus menjadi suatu kata ya bagi seluruh keluarga besar organisasi ya atau perusahaan. Di level manapun ya? Di level manapun, dari manajemen puncak, dari manajemen menengah maupun di operator pelaksana itu tadi. Dan jadi sudah masuk ke values-nya gitu ya? Betul Ibu, gitu. Karena corporate entrepreneurship ini karena menjadi perilaku organisasi, jadi ini tatarannya di suatu budaya memang, budaya organisasi. Salah satu values yang mendorong itu apa ya? Yang mendukung itu? Secara value, dalam value kami mengenal namanya Pancaprima, ya,
yang salah satu primanya adalah pikir, berinovasi dan berkreativitas. Oh, oke. Ya, sehingga ini sudah menjadi sudah way of life lah untuk insan-insan Indospring dan Indoprima Group seperti itu. Iya. Nah, menarik, nanti saya akan menanyakan juga seperti apa kemudian Indospring ketika ada rekrutmen baru begitu ya, menyiapkan mereka sudah dengan way of life yang panca prima tadi itu. Betul. Kalau Pancasila udah pasti kan ya. Iya, sudah jangan pasti. Sampai enggak loh Mas. Nanti tidak NKRI harga mati loh. Ya, tapi Bu Novi ini dari penjelasan Mas Galo itu siapa kemudian yang harus merumuskan ini? Apakah ini lagi-lagi menjadi tanggung jawab dari kalau di Indospring Human Capital ya, bukan HR ya? Ya, kalau secara atau jadi satu ya? Kami koordinatornya untuk improvement ini di divisi Human Capital. Di divisi Human Capital. Betul. Bukan di HR ya? Sama sebenarnya. Kalau di sini. Istilahnya saja, makanya saya nanya. Kalau di Indospring istilahnya Human Capital. Oke. Jadi levelnya lebih tinggi dari resource ya. Nah, tetapi Bu Novi, apakah kemudian seberapa penting pimpinan puncak itu memberikan warna juga begitu? Apakah memang ini harus dibuat oleh HR atau Human Capital itu manajer, atau barangkali memang ini harus ngeblend gitu? Jadi seperti tadi sudah diceritakan sebenarnya asal muasalnya ini kita nggak mungkin dong minta karyawan terus kemudian kamu harus punya entrepreneurship ini terus kita meminta mereka. Jadi turunnya itu harus kalau ini akan menjadi kuat itu turunnya harus dari apa yang dipikirkan oleh yang atas yang paling gitu atas ya. Dan atas itu bisa jadi kalau misalnya direksinya itu udah profesional yang dari luar, maka values dari ownernya itu yang harus masuk ke sana. Nah tadi tuh akarnya sudah, makanya saya nanya ketika itu sudah menjadi way of life, berarti itu sudah dari sononya itu sudah ditetapkan bahwa semua orang yang ada di sana itu harus tadi itu harus berperilakunya seperti itu. Betul. Karena ini menjadi budaya. Nah budaya itu kan bukan yang ditempel-tempel atau singkatan-singkatan yang bagus seperti itu ya. Kemudian misalnya kata-kata prima, P-nya apa, R-nya apa gitu, bukan hanya seperti itu. Tetapi implementasinya itu seperti apa. Nah ini yang saya lihat kalau dari ceritanya tadi itu yang di Indospring itu yang sudah kemudian sudah benar-benar diimplementasikan sampai turun ke bawah. Begitu. Jadi kalau Mas Aldi tanya ininya dari mana, pasti dari atas yang kemudian diterjemahkan menjadi values gitu. Values inilah yang diimplementasikan ke bawah-bawahnya gitu, menjadi bagian dari pekerjaan mereka, sehingga tadi itu di level operator pun mereka itu juga punya tanggung jawab gitu ya. Karena entrepreneurship itu kan sebenarnya kita ini merasa memiliki gitu ya, merasa memiliki, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kalau ada kesulitan kita ngelihat peluangnya, bagaimana solusinya, memikirkan resikonya gitu kan. Kita hati-hati banget dengan pokoknya artinya benar-benar memiliki itu seperti itu gitu. Sehingga kemudian ini adalah menjadi bagian dari pekerjaan kita. Jadi tadi itu akhirnya orang kalau bekerja mikir bukan hanya aku disuruhnya begini kok, misalnya ada kesalahan gitu ya. Saya disuruhnya begini kok itu berarti dia tuh enggak benar-benar menghayati pekerjaannya kan kayak gitu. Jadi aturannya begini, saya diajarkan oleh atasan saya seperti ini gitu kan. Nah kita nggak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar lihat meskipun itu disuruh seperti itu, jangan hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi lihatlah bahwa apa yang kamu lakukan ini sudah benar nggak, benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Karena kita harus tahu outputnya seperti apa, benar-benar sudah tepat caranya, tidak nyalain aturan gitu, dan benar-benar itu tadi memberikan, kalau misalnya ada yang salah atau tidak benar seperti ini, kita bisa memberikan masukan atau usulan seperti apa harusnya dilakukan kayak gitu. Orang berwirausaha itu kan seperti itu gitu, bukan hanya kemudian ya wis lah wong ini disuruh kayak gini, gak usah neko-neko, gak usah macam-macam kayak gitu. Ya. Oke. Sebelum saya break ke iklan, Mas Galuh bisa dicontohkan nggak ya entrepreneurship itu supaya sahabat-sahabat kita yang mungkin baru ngeh begitu ya bisa mendapatkan gambaran persis. Oh, kalau di Indospring ya tentunya. Oh, ini toh jawantahnya, ini toh implementasinya seperti apa Mas yang paling sederhana begitu? Ya, yang paling sederhana kami punya suggestion system ya atau sumbang saran. Jadi kami itu sudah punya ketika seorang operator itu ingin mesinku ini saya rasa kurang safety. Kalau akan lebih safety seperti ini, ada tambahan
pelindung atau seperti apa. Nah itu inovasi itu sudah sangat diakomodir sampai kami sudah menyiapkan formnya, mereka sudah jelas, dan mereka ketika mengajukan ide tersebut, nah mereka akan difasilitasi untuk menjalankan itu, mengimplementasikan itu. Ya, artinya sebenarnya inovasi ini juga secara langsung nanti bonusnya itu ya sense of belonging yang luar biasa ya. Iya, betul. Ya, komitmen karyawan yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya. Dan kemudian juga pada akhirnya ya kualitas produksinya lebih bagus, lebih meningkat begitu ya. Oke deh, baik, nanti kita lanjutkan kembali Mas Galuh, Mbak Bu Novi, dan silakan sahabat Merkuri kalau Anda ingin bergabung, saya tunggu di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 atau juga melalui 5683446. Setelah beberapa pesan untuk Anda. Ya, oke. Dari question road yang dikirimkan Bu Novi itu yang menarik perhatian saya adalah cocok ini nanti ngajari karyawan ini bisa jadi bumerang gitu ya. Karena ini kan mendorong karyawan itu menjadi lebih paham tentang dunia usaha. Nah, nanti mereka mau podo berwirausaha sendiri gitu. Gimana menjawab ini? Ini pertanyaannya Bu Novi loh ini. Oh iya, pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang seperti itu, ini dari pendapat saya pribadi sih, ya sudah biar aja dia lepas gitu loh. Gitu artinya ya, gitu sudah ya. Artinya ini bukan tidak mungkin ya, Bu Novi menyampaikan statement ini bukan tidak mungkin, itu sangat mungkin terjadi sangat mungkin. Ya, saya berkaca dari pengalaman saya di kantor saya lama seperti itu. Ya, pada akhirnya pada tahap tertentu ketika kita ini begitu menjiwai pekerjaan, artinya menjiwai pekerjaan itu artinya ya itu tadi merasa memiliki, kita memikirkan gimana cari terobosan dan sebagainya seperti itu. Ya, akhirnya kita jadi paham benar gitu bahwa ini seperti itu gitu. Jadi ya kemudian ya kita waktu itu ya karena kita sudah memberikan sumbangsih seperti itu pada perusahaan, terus mungkin juga tidak memungkinkan sarananya atau solusinya yang lebih ini lagi yang win-win, sehingga kemudian ya sudah lepas seperti itu. Menurut saya ya sudah, maksudnya ya, tetapi bukan berarti kemudian kita karena gini sebenarnya, meskipun mereka itu lepas dan berusaha seperti itu, ternyata yang sukses tidak banyak juga. Karena benar-benar ketika orang wirausaha itu mentalitinya beda ketika kita ini masih karyawan. Gitu. Saya sendiri pun mengalami ketika dulu ada apa-apa gitu, meskipun saya sudah di level yang atas, saya merasa masih aman-aman saja karena ada yang membackup saya gitu kan, ada yang benar-benar membackup saya. Sekarang betul. Kalau ini berarti saya ini benar-benar pertolongannya itu ya harus dari diri saya sendiri gitu. Dan itu istilahnya pergulatan mentalnya, bagaimana kita harus naik turunnya, terus kemudian nggak boleh pesimis, itu harus sepanjang masa gitu. Jadi itu yang saya lihat tidak banyak, dan karena itu misalnya pun orang resign itu mau berwirausaha dan kemudian bisa sukses, ya sudah, oke, fine. Tapi kebanyakan juga misalnya resign seakan-akan bisa, tetapi sebenarnya juga tidak terlalu ini gitu ya. Tidak sukses karena tadi itu modalnya bukan hanya ngerti paham di tataran knowledge, tapi sudah benar-benar di mental benar-benar harus siap gitu kan. Tidak sesederhana itu, karena mau bicara banyak hal lah ya, cash flow-nya dan segala macamnya gitu ya. Apalagi kayak seperti kemarin ketika benar-benar pandemi datang, kita sendiri masih baru gitu kan. Ini terus caranya gimana gitu, kalau benar-benar nggak muter cara, terus memanfaatkan networking dan sebagainya, itu benar-benar harus ini. Jadi harus banyak hal yang ini, dan saya rasa Mas Galuh punya penelitian yang menyatakan tentang itu gitu, bahwa itu bukan jadi bumerang gitu, coba bisa. Artinya pesan moralnya adalah jangan sampai ini kemudian menghambat ya Mas Galuh ya. Karena ini keniscayaan, dan itu kalau kata Bu Novi angkanya tidak besar. Mungkin penelitian Mas Galuh bisa menjawab ini, gimana Mas? Ya, jadi ini penelitian pribadi saya terus terang memangnya. Skripsi dong, bukan? Skripsi saya memang. Skripsi saya itu meneliti tentang pengaruh corporate entrepreneurship ini di level individual atau entrepreneurship ini terhadap komitmen organisasi. Dan memang hasil yang saya temukan di perusahaan-perusahaan di Surabaya ini, orang-orang yang menerapkan entrepreneurship ini ternyata punya
komitmen organisasi yang lebih tinggi, Pak. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan kita kalau di komitmen organisasi itu, kalau kita pakai teorinya Meyer ya, itu ada namanya komitmen continuance. Komitmen continuance itu di mana seseorang akan stay karena merasa apa yang sudah diberikan kepada perusahaan itu sudah terlalu besar. Nah, sama halnya, ini sejalan dengan entrepreneurship. Orang yang entrepreneurship itu secara aktif mereka berinovasi, mengambil resiko, dan juga secara proaktif mengambil peluang. Sehingga apa-apa yang menjadi yang dilakukan di dalam perusahaannya sekarang ini itu membuat dia cenderung untuk stay di dalam perusahaan. Sehingga secara statistik pun terbukti ketika orang yang memiliki entrepreneurship yang tinggi juga punya komitmen organisasi yang tinggi. Oh, jadi justru malah penguatnya di situ ya. Betul. Hasil penelitian Anda membuktikan bahwa ternyata nggak perlu khawatir deh kalau mereka diajarin untuk lebih engage, lebih loyal dengan perusahaan, kemudian mereka akan meninggalkan kita karena berwirausaha begitu ya. Betul. Oke. Dan di Indospring juga seperti itu Anda melihatnya? Nah, kalau memang ada sedikit tricky di dalam penerapannya di perusahaan, corporate entrepreneurship atau entrepreneurship ini memang tidak biasanya tidak secara eksplisit ya di mention sebagai entrepreneurship orientation ya. Jadi ini cukup berbeda karena kembali ke statementnya Bu Novi tadi, ini berbeda dengan ketika kita itu punya entrepreneurship orientation, karena entrepreneurship orientation ini adalah sesuatu yang lebih luas lagi. Ada aspek personality, nanti yang ada mentality, emotional intelligence juga akan berpengaruh ke dalam entrepreneurship ya. Itu untuk intensinya. Namun kalau untuk corporate entrepreneurship ini jauh lebih simple ya, karena ini memang hubungannya untuk berinovasi berkelanjutan saja seperti itu. Sehingga memang kami itu secara campaign ya, campaign culture-nya di dalam PT Indospring ya, kami itu lebih banyak ngomongin soal inovasinya dan manfaat-manfaat dari inovasi. Tapi so far penelitian Anda berlaku ya masih di Indospring ya. Artinya apa yang Anda teliti menyebutkan bahwa ketika orang diajarin entrepreneur jangan khawatir kok, dia malah lebih ini ya. Mereka akan jauh lebih engage, lebih engage ya. Iya. Okay. Dan memang sejalan ya. Kami terus melakukan improvement. Setiap tahun kami akan adakan konvensi untuk recognize nih inovasi-inovasi. Dan memang setiap tahun juga kita lakukan survei engagement juga kepada karyawan, dan memang setiap tahun di kita semakin banyak yang kita improve, juga semakin banyak loh, semakin tinggi loh engagement index kami. Oh gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini mudah-mudahan menjadi insight yang menarik ya. Betul. Untuk para sahabat Mercury, perusahaan-perusahaan Anda begitu ya. Jangan pernah khawatir untuk menyenangkan karyawanmu gitu ya. Iya. Karena tidak semuanya itu bermental kutu loncat gitu ya. Iya. Dan mungkin yang saya mau tekankan tadi kan budayanya yang Kaiseng tadi ya. Iya, betul. Continuous improvement gitu ya. Nah, kalau dalam tataran mungkin di individunya itu tadi, kalau kita mau nyari orang, carilah orang yang punya tadi itu continuous learning yang tinggi gitu ya. Karena apa? Orang yang continuous learning yang tinggi itu dia akan selalu mau berusaha lebih gitu mau mencoba lebih dari apa yang dia bisa mencapai. Melakukan sesuatu yang berbeda yang kemudian memberikan nilai tambah seperti itu. Disuruh ataupun tidak dia akan punya kecenderungan itu gitu ya. Jadi ketika orang misalnya sudah bisa mengerjakan pekerjaan ini, dia tuh tidak mandek, bukan berarti bahwa job deskku cuma bunyi ini gitu loh kan. Yang kita kan sering ketemu misalnya orang-orang yang misalnya ternyata bekerjanya itu asal gitu, karena dia bilang ya pekerjaanku cuma ini gitu. Kita kan sering lihat ada orang-orang seperti itu. Nah, kalau orang itu punya continuous learning yang tinggi, sebenarnya tadi itu dia tidak akan mungkin mandek begitu saja. Didukung dengan tadi itu budaya perusahaan yang membuat mereka itu tadi, mereka mau berpikir out of the box, atau mungkin sekarang thinking like there is no box kayak gitu kan gitu ya. Jadi nggak ada batas. Jadi kalau misalnya menurut ini kesulitan, coba dia akan mengusulkan meskipun itu tidak pernah ada di sebelumnya gitu. Jadi mereka harus mikir bagaimana itu pokoknya selesai dengan cara yang mungkin tidak biasa juga. Seperti itu. Jadi budayanya juga harus mendukung itu tadi. Kita nyari orang yang secara pribadi punya kapasitas seperti itu. Budayanya harus mendorong dia untuk tadi itu mau selalu memperbaiki dirinya, selalu mau maju dengan tadi itu
memberikan ruang-ruang untuk tadi itu untuk mau belajar lebih. Terus kemudian misalnya memberi kesempatan mereka untuk boleh melakukan kesalahan dengan tadi memberikan usulan, tetapi kemudian ketika kemudian ada kesalahan, ya harus sudah diantisipasi. Kita bisa membuat kayak semacam jaring pengaman sampai batas mana kira-kira kesalahan mereka itu bisa ditoleransi. Ketika tadi misalnya sumbang saran gitu, pasti kan bukan cuma usul toh, tetapi sudah dengan pakai usulan improvement itu sudah dengan latar belakang mengapa seperti itu, datanya disiapkan, alasannya misalnya ini mesin ini misalnya harus diganti atau ini tidak safety, apa harus menunjukkan data kan. Ternyata dari ini rejectnya sekian dari hari ke hari, maintenance-nya kok ini dari yang rutinnya harusnya begini menjadi. Nah, itu kan menjadi dasar kemudian kalau kita continuous improvement itu kan bukan sekedar usul ya mungkin. Iya. Jadi dasar-dasarnya itu yang kemudian mereka akan menganalisa kalau seperti ini maka kerugiannya adalah 1, 2, 3 gitu kan. Karyawan menjadi banyak nganggur karena mesin berhenti misalnya, terus kemudian apalagi waste-nya ini kalau dinilaikan menjadi berapa, terus kemudian perlu bahan baku lagi yang ini yang nilainya berapa kayak gitu. Pengiriman jadi terlambat sekian delaynya berapa persen dari gapnya dari yang seharusnya. Nah dari ini tadi kan kemudian mereka akan mengusulkan usulannya adalah 1, pertimbangannya apa gitu. Nah itu kan pasti disampaikan. Nah itu seperti itu. Jadi artinya usulannya itu adalah usulan yang bisa yang dipertanggungjawabkan. Artinya benar-benar tadi itu kewirausahaannya tuh dipakainya di sana, benar-benar mereka melakukan analisis, kemudian perhitungan rugi labanya. Mereka benar-benar memiliki dengan apa yang mereka lakukan gitu. Iya. Kalau saya mencoba mewakili awam menerjemahkan intrapreneur itu adalah bagaimana kemudian seluruh stakeholder yang ada di perusahaan itu berpikir bahwa ini adalah perusahaan mereka, begitu ya. Betul. Artinya di level pekerja pun, operator pun mereka perlu berpikir ini gimana nih supaya nyaman, ini gimana supaya hasilnya ini supaya keamanannya kayak gini. Itu ya inisiatif itu ya. Yang kalau kata Mas Galuh itu menjadi way of life untuk bagaimana kemudian ini kalau boleh belajar dari Indospring, bagaimana menanamkan way of life ini ketika orang baru pertama kali join. Apakah memang harus melalui tahapan sekian bulan mereka istilahnya di training atau di apa? Gimana Mas kalau boleh cerita? Ya, kalau kami di Indospring itu kalau dari segi people ya, kami itu orang masuk itu sudah punya beberapa kurikulum ya. Salah satunya adalah kami kenalkan tentang kaidah-kaidah untuk melakukan improvement. Ya, sehingga kita juga di situ memfasilitasi mereka untuk mengembangkan knowledge-nya untuk melakukan improvement nantinya ketika mereka sudah terjun secara penuh di dalam pekerjaannya. Nah, memang nantinya itu memang tidak secara langsung mereka akan langsung bikin suatu improvement dan segala macam. Namun itu juga perlu stimulasi ya, perlu campaign juga, perlu campaign untuk teman-teman baru ini untuk didorong untuk bisa melakukan atau mau untuk menyumbangkan sarannya terhadap pekerjaannya seperti itu. Nah, campaign itu kami terus lakukan seperti itu. Dan juga secara inovasi ini nantinya juga secara end to end-nya ya di akhir pun ketika ada pengangkatan karyawan tetap, ketika ada promosi, data-data improvement yang sudah dilakukan ini juga menjadi data pendukung untuk top manajemen memutuskan apakah karyawan diangkat jadi karyawan tetap ataupun juga naik promosi jabatan. Dan itu jelas begitu ya, sangat jelas diketahui oleh siapapun. Mereka tahu kalau mau promosi, kalau mau degradasi ya seperti ini kondisinya begitu ya. Ya meskipun memang ini bukan seperti sulapan semalam selesai begitu ya. Artinya kan ya meskipun semapan Indospring pun butuh waktu untuk terus diawasi dilatihkan terus, diingatkan terus gitu ya. Terus di campaign terus. Jadi kami juga melakukan agent of change. Kita juga punya agent of change ya dari teman-teman yang sudah menang nih konvensi tahun ini. Kita akan roadshow-kan mereka untuk campaign. Seperti apa sih improvement yang bagus dan apa sih manfaatnya improvement. Ternyata
ketika kita sudah melakukan improvement, ini sangat ngefek loh ke pekerjaan kita kita jauh lebih ringan kalau memang ini hubungannya dengan output produksi, bisa lebih safety kalau hubungannya dengan safety, bisa jauh lebih cepat kalau hubungannya dengan quality. Nah itu juga itu hal-hal yang memang kami terus jadikan cycle untuk treatment teman-teman yang dari baru juga. Ya, artinya rewardnya itu sudah disiapkan begitu ya. Treatment rewardnya sudah disiapkan. Juga gitu termasuk reward manajemennya juga ada reward secara material, juga ada panggung recognition juga yang kami. Recognition ya. Oke. Baik, saya ke Posko. Neil. Iya Aldi, ini ada pertanyaan dari Ibu Maya menanyakan apakah intrapreneurship juga bisa diterapkan pada perusahaan yang sudah lama berdiri tapi dari awal tidak mengenal konsep ini. Penerapannya harus dimulai dari mana? Kemudian ada Pak Eko menanyakan bagaimana agar intrapreneurship bisa memberikan hasil positif pada perusahaan, apa biasanya kendala yang dihadapi. Kemudian ada Mbak Dian menanyakan apakah secara otomatis dengan menerapkan intrapreneurship bisa mengubah perilaku karyawan yang ABS asal Bapak senang dan tidak loyal. Kemudian ada Pak Ilyas, kalau perusahaan sudah punya budaya kerja yang baik, apakah perlu menerapkan intrapreneurship? Apa yang membedakan keduanya? Ya, oke, thank you Nila. Saya senang kalau diskusi kita ini selalu mesti ada yang curcol-curcol. Ini kan berarti kita ini ngerasa nih perusahaan-perusahaan, ini bulan rawat tapi kan positif ya, konstruktif ya. Kita ini memberikan insight sehingga kemudian mereka jadi oh ya gitu. Tapi ini bukan merasa Nila, karena bukan ya. Kita solusikan. Sabarlah Bu Novi, gitu aja marah. Udah, kalau kita nggak kerasan itu kan bahasa saya. Baik, kita mulai dari Bu Maya. Apakah intrapreneur juga bisa diterapkan pada perusahaan yang sudah lama berdiri tapi dari awal tidak mengenal konsep ini? Penerapannya harus dimulai dari mana? Saya ke Bu Novi dulu deh. Nanti Mas Galuh juga boleh menanggapi bagaimana pengalaman Anda selama ini. Oke, monggo. Mulainya dari mana gitu ya? Di perusahaan ini sudah lama. Kalau soal bisa, pasti bisa ya. Pasti bisa. Terus kemudian mulainya dari mana? Mulainya harus dari top management, gitu ya, dari ownernya. Kalau misalnya perusahaan ini sebuah bisnis yang bukan kayak pemerintahan, bukan dari private lah ya. BUMN yang pokoknya private company gitu, mau segede apa gitu ya, harus tadi dari ownernya, owner atau foundernya lah seperti itu. Yang kemudian nilai-nilai itu akan diterjemahkan ke dalam nilai-nilai perusahaan. Artinya mereka benar-benar orientasinya ke sana gitu. Seperti misalnya kita bicara masalah seperti perusahaan-perusahaan Toyota, Astra, itu kan benar-benar mereka orientasinya ke sana gitu kan. Seperti itu benar-benar mereka itu tadi lebih ke inovasi ya. Jadi kalau ngomong entrepreneurship gitu kan mungkin gimana sih misalnya orang accounting kok disuruh mikir entrepreneurship gitu kan, intrapreneurship gitu. Misalnya orang operator suruh mikir entrepreneurship gitu kan angel gitu ya. Sudah paling gampangnya tadi itu mereka merasa memiliki perusahaan melalui pekerjaan mereka sehingga kemudian mereka ingin menjadi lebih baik seperti itu tadi. Nah, itu tadi mulainya dari mana? Mulai dari atas dulu. Yang kemudian atas ini kalau misalnya ini harus dimulai dari leader-leadernya ada. Jadi dari founder atau ownernya harus turun ke leader-leadernya. Ini para leadernya harus tahu dulu bahwa ini adalah filosofinya dan kenapa kita harus menerapkan seperti ini gitu ya. Karena ya yang latar belakang yang kita sudah bahas pertama tadi juga ya karena ini tadi mau nggak mau ini adalah membangun sebuah budaya organisasi yang sehat menurut saya seperti itu. Nah terus kemudian dari sana itu tadi kalau dari values yang ada salah satunya valuesnya itu yang pokoknya mengandung continuous improvement, continuous learning, inovasi, kreativitas gitu kan. Nah yang seperti itu yang harus diterjemahkan gitu. Seperti itu diterjemahkan ke dalam bagaimana penerapannya di sehari-hari. Seperti itu. Iya, oke. Contohnya misalnya ini kalau tadi juga ini misalnya di pekerjaan saya yang lama dulu setiap orang kan karena kita dulu kan konsultan juga gitu. Setiap orang sebagai staf konsultan atau mereka apapun lah yang auditor atau apa itu kan mereka konsultan juga. Mereka ini adalah juga orang marketing gitu. Jadi every staff is salesperson juga bagi kantor gitu. Sehingga mereka mau nggak mau ketika mengerjakan pekerjaannya itu mereka akan
sangat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Karena kalau kliennya puas, mereka akan order kembali. Ya, repeat ya. Akan repeat order kembali. Tadi itu kalau di implementasinya di produksi misalnya, tadi itu ada sistem penghargaan yang seperti itu tadi. Kalau yang misalnya di sales ini akan lebih mudah karena apa? Misalnya kita sediakan rewardnya adalah ya kalau ini atas inisiatif mereka itu akan dihargai sebagai bagian dari upaya mereka. Jadi ada kayak insentifnya atas order yang mereka dapatkan. Nanti kalau ordernya order baru nilainya berapa persentasenya, kalau ordernya order lama berapa persen, kayak gitu gitulah. Dibikin sistem seperti itu. Nah, dengan seperti itu kan benar-benar orang ini akan merasa bertanggung jawab. Implementasinya gimana tadi tuh? Ya gimana caranya menyenangkan kliennya? Kalau mau dioperasionalkan ya bisa lewat SOP, tapi panjang kan gitu ya. Itu masing-masing lah. Menurut saya bagaimana bisa menerjemahkan SOP-nya masing-masing seperti itu. Begitu. Ya, Mas Galuh mau menambahkan soal dimulai dari mana dan ini saya juga coba bagikan pengalaman kami ya Indospring ya. Memang kan betul katanya Bu Novi tadi, ya dimulai dari top management. Memang pemikiran tentang improvement dan terus berinovasi itu adalah buah pemikiran dari founder Indoprima Group ya, yaitu Pak Rianto Nurhadi. Bapak Rianto Nurhadi ini punya pemikiran untuk ya kita harus terus berpikir untuk berkreativitas, terus berinovasi seperti itu. Nah, ini yang kemudian dijalankan oleh leader-leader di PT Indospring waktu itu. Jadi kami membentuk cross team function untuk melakukan atau mengkampanyekan continuous improvement ini. Jadi di campaign tersebut ya kami mengajak seluruh jajaran gitu loh dari semua level seperti itu. Baru ketika itu kita sudah terbentuk lah, kita itu punya tempat yang open terhadap inovasi. Nah, kan memang yang menjadi masalah kan ketika tempat tersebut atau perusahaan tersebut tidak open terhadap inovasi. Kurang inilah, nanti takut seperti inilah. Ya, itu yang perlu dihapuskan dulu. Nah, tapi itu juga butuh satu kata dari top sampai ke paling baseline manajemen. Iya. Jadi harus dimulai dari mananya? Mudah-mudahan sudah terjawab Ibu Maya. Saya sekarang ke Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Terima kasih sudah mampir di perbincangan kita pagi hari ini. Bagaimana agar intrapreneurship bisa memberikan hasil positif pada perusahaan? Apa biasanya kendala yang dihadapi? Lanjut ke Mas Galuh dulu. Oke, kalau kendala-kendala apa? Memang gini ya, kalau kita berhubungan dengan inovasi itu kan kita juga melihat pasti ada resiko ya. Ya, resiko-resiko tersebut yang nantinya ini perlu dibuatkan mentor ya. Jadi kalau di level kami, kalau penerapan kami ya ketika ada inovasi dari level operasional ya dari sisi supervisor itu siap harus memfasilitasi, harus menghitungkan, harus membuat membuat perhitungan-perhitungan yang masuk dalam suatu inovasi, sehingga itu untuk memastikan bahwa inovasi yang akan dijalankan ini memiliki daya guna atau memiliki nilai tambah untuk proses atau produk di perusahaan seperti itu. Itu yang perlu untuk dipastikan. Bahkan untuk di level tertinggi pun ketika improvement ini diinisiasi oleh level manajemen pun, kalau kita sudah ngomong kita mau buka lini produksi baru, atau kita mau buka plan baru. Nah, itu kan juga kami juga punya fasilitator yang lain gitu loh, yang mungkin akhirnya kita harus kita mau buka pabrik untuk pengecoran logam. Kita akan cari konsultan-konsultan, kita akan konsultasi ke sana. Ya ini juga bagian dari fasilitasi, sehingga inovasi tersebut punya sabuk pengaman, tidak hanya suatu inovasi yang kita jalankan, kita tidak tahu nanti cost benefit rasionya seperti apa, kita nggak tahu ngitung nanti BEP-nya gimana, kapan, kemudian ROI-nya berapa.
Itu yang perlu dipastikan sih. Oke. Tapi Mas Galo, in general memang sih setiap ketika bicara soal entrepreneurship ini kan sangat kasuistik ya. Betul. Artinya setiap perusahaan pasti punya masalahnya berbeda-beda. Tapi in general berapa waktu yang dibutuhkan untuk kemudian perusahaan itu katakanlah baru memulai untuk menciptakan entrepreneurship sampai kemudian mereka bisa memetik hasilnya? Setahun? 2 tahun? Menurut Anda, menurut prediksi Anda? Kalau secara prediksi saya, kalau benar-benar gitu dilakukan, benar-benar gitu. Dilakukan ya secara campaign jalan, orang-orang sudah punya pemahaman yang segala macam, harusnya di tahun pertama itu secara cost benefit ratio ketika dihitung itu sudah bisa kita keluar hasilnya. Tapi apakah itu signifikan atau tidak? Tapi saya rasa sesuatu yang besar itu harus dimulai dengan sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Oke, dengan rasio benefit yang tidak terlalu besar tapi continue. Lama-lama itu akan menjadi suatu pengembangan inovasi yang sangat besar. Sangat besar ya. Artinya ya pasti kalau on track setahun kelihatan lah ya perubahannya begitu. Betul. Ya. Betul. Meskipun itu perubahannya mungkin baru di tataran perilaku ya. Betul. Formalnya gitu ya. Mungkin takut, bukan takut ya kalau nggak melakukan, nggak ngasih usulan mereka waduh nanti kira dikira cuek nggak ini kurang ini gitu ya, kurang peduli jadi atau apa itu. gitu. Jadi itu yang diinikan perilakunya dulu yang didapat belum mungkin belum jadi internalisasi. Iya, banyak tips and trick Bu akhirnya seperti banyak itu. Tips and trick ya. Jadi kayak simple gini kan. Kayak sumber saran itu kan sesuatu yang sebenarnya simple dan itu dilakukan setiap hari gitu. Nah, jadi kami bikin games aja, ya simple aja. Kalau mau izin cuti, ayo bikin improvement 1 gitu. Yes, apapun idenya, ndak harus sesuatu yang pasti diterima jadi improvement yang dijalankan, tidak. Tapi setidaknya sudah membuat satu proposal. Itu hal tips and trick yang mudah sih untuk dilakukan. Atau kalau kita mau kalau mau izin kemana gitu, nah kita bikinlah satu sumbang saran. Ayo kita bikin, karena sumbang saran ini sesuatu yang mikro Bu, sesuatu yang simple, dilakukan secara kontinu dan akhirnya menjadi besar itu tadi. Oke, baik. Saya manfaatkan waktu untuk berbagi iklan dulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Waktunya serasa cepat ketika menjawab curhat-curhat yang ada ini, gitu ya. Oke, saya nanti minta komentar untuk Pak Eko dari Bu Novi, tapi saya sambung dengan Mbak Dian. Apakah secara otomatis dengan menerapkan entrepreneurship ini bisa mengubah perilaku karyawan yang asal Bapak senang atau ABS dan tidak loyal? Monggo dirangkum saja Pak Eko dan Mbak Dian. Bu Novi. Oke, jadi bagaimana agar hasilnya positif itu tadi banyak hal ya, karena sebenarnya yang kita tekankan kan lebih ke sikap ownership-nya, akuntabilitas terhadap apa yang kita kerjakan, orientasi terhadap hasil, terus kemudian kita ini juga agile dengan mempertimbangkan resiko kayak gitu kan. Itu kan entrepreneurship-nya yang kemudian tadi bentuknya macam-macam lah gitu ya. Bentuknya macam-macam. Kalau di manufaktur tadi itu seperti itu, lebih ke diimplementasikannya ke inovasi seperti itu gitu. Jadi itu tadi bagaimana menciptakan itu. Nah tadi caranya hasilnya supaya positif tadi itu kita nggak bisa serta merta minta itu ada kalau kemudian kita sendiri tidak menciptakan budayanya. Jadi budayanya itu tadi berarti iklim organisasinya yang harus kita bangun gitu ya. Jadi menciptakan sistem keterbukaan itu harus gitu ya. Tadi sumbang saran itu keterbukaan itu. Terus kemudian memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang berdampak pada bisnis. Nah, seperti itu. Ini harus kita ini kan juga. Artinya berarti kita harus siap dengan risiko dong kalau ada kesalahan gitu ya. Jadi kita harus bisa pasang jaring pengamannya sampai di mana tadi. Makanya ketika ada usulan kita bukan hanya usulan sing kayak ini dong gitu ya. Jadi harus sampai kenapa ini diusulkan, benefitnya apa gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian juga harus mendorong untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi mendorong mereka untuk berani mengambil keputusan gitu.
Bukan hanya sekedar patuh, tetapi kemudian patuh tok, tapi mereka tidak menganalisa dengan lebih baik, lebih panjang lagi terhadap apa yang kerjakan. Terus kemudian juga tadi itu menciptakan sistem rewardnya, reward finansialnya, atau tadi itu yang bentuknya non finansial gitu. Jadi beberapa perusahaan setahu saya juga itu mulai itu tadi. Jadi mungkin departemen itu kayak usulannya itu dilombakan gitu loh. Jadi yang terbaiknya apa, improvement yang misalnya memberi dampak paling besar terhadap perusahaan itu nanti kan dilombakan sampai kalau kayak di Indospring ini kan ada grup Indoprima. Itu mungkin setelah di satu perusahaan unit bisnis pasti akan dilombakan dengan yang lainnya gitu kan, seperti itu. Gitu kan, dilombakan sehingga kemudian akan keluarlah yang juara siapa gitu kan. Termasuk juga kalau saya amati juga beberapa BUMN itu juga sudah menerapkan seperti itu gitu kan. Nah, terutama di bisnis-bisnis yang sifatnya sangat agile dan juga kayak ini tadi saya barusan ngobrol juga, saya tanya ini ekspornya kemana? Nah, ternyata ke Jepang. Nah, Jepang ini benar-benar perusahaan yang tadi itu kaisengnya itu tinggi gitu. Bagaimana mereka supaya ketika saya juga punya pengalaman nangani perusahaan Jepang, kalau misalnya habis satu pekerjaan ini sudah sukses dilakukan, kita tidak boleh ngulangi sukses dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Jadi harus ada sesuatu yang baru, yang improve gitu, yang lebih baik kayak gitu. Dan itu tadi karena tuntutan customer utamanya seperti itu, mau nggak mau yang di dalam ini harus jalan terus kayak roda itu, harus muter terus cari inovasi, karena kalau enggak ya kita nggak akan bisa mengikuti permintaan atau tuntutan dari customer-nya tadi kayak gitu. Jadi dari itu bagaimana menciptakan bagaimana agar hasilnya positif tadi itu harus combine. Kita nggak bisa kemudian dari atas cuma minta tok gitu, banyak sistem yang harus kita bangun di dalamnya seperti itu. Dan apakah bisa merubah perilaku ABS? Menurut saya secara tidak langsung bisa ke sana, karena sebenarnya ya dengan inovasi-inovasi yang diusulkan itu tadi kita bisa ngelihat gitu loh. Misalnya si staff yang suka ABS ini, kira-kira kalau misalnya ini supaya disayang bos itu kan dulu caranya hanya deket-deket aja gitu kan, menangin bos ya. Tapi kalau ini benar-benar dengan sesuatu yang punya dampak gitu loh. Dia bisa nggak memberikan sesuatu yang begitu gitu. Jadi istilahnya nggak cukup ngatok tapi ngejins lah ya. Katoknya jangan yang itu aja, pakai jins lah sekali-sekali ya. Harus benar-benar yang lebih lebih gitu. Lebihnya artinya benar-benar berdasarkan observasi, berdasarkan data-data, kemudian usulannya disampaikan secara rasional dengan perhitungan macam-macam seperti itu tadi. Dan selalu ada improvement yang baru begitu. Betul, selalu ada improvement yang baru. Kalau misalnya di cara kerja ya, misalnya yang sudah rutin aja gitu. Misalnya di accounting gitu. Accounting itu kan terkenal bahwa mereka ya sudahlah sistemnya sudah seperti itu. Kalau maksud saya di accounting ya bukan kemudian mereka aturannya yang dilanggar, maksudnya mau cara baru. PSAK-nya atau aturan akuntansinya bilang seperti itu, ya itu nggak bisa. Tetapi bagaimana misalnya ternyata membuat laporan ini butuh waktunya kok lama ya gitu ya. Kenapa kok setiap ini baru tanggal 25 atau akhir bulan tanggal tertentu mau terus lembur-lembur. Nah, gimana caranya supaya nggak lembur-lembur? Mereka mulai ngatur lah supaya nggak numpuk di ini, berarti dibagi misalnya mingguan gitu ya. Di minggu pertama itu sudah ada rekap apanya, kemudian dicicil lagi di minggu kedua sudah harus apanya, sehingga di akhir bulan mereka misalnya mau bikin laporan itu tidak harus lembur-lembur kayak gitu kan. Nah, itu harusnya muncul yang seperti itu tadi. Jadi yang sederhananya itu seperti itu. Bagaimana supaya bekerja itu makin enak, makin nyaman, dan mereka juga enjoy gitu. Kalau misalnya lembur-lembur itu kan mereka sendiri juga suntuk gitu ya, waktunya bisa pulang mereka belum bisa pulang. Terus buat perusahaan juga gitu, cost gitu kan, lumayan gitu. Nah, cara-cara yang seperti itulah maksud saya kalau cara yang sederhananya begitu. Oke, baik, kita lanjut dengan menyapa Pak Ilyas. Silakan nanti Mas Galuh juga berkomentar soal ABS itu kalau masih ada tambahan. Tapi kalau Pak Ilyas menarik juga, kalau perusahaan sudah punya budaya kerja yang baik, apakah perlu menerapkan intrapreneurship? Apa yang membedakan keduanya? Mas Galuh, mungkin tadi sempat kita bahas ya, tapi mungkin Pak Ilyas agak terlambat mendengar tadi. Monggo silakan disampaikan kembali. Kalau budayanya udah oke, intrapreneurship apakah masih perlu? Apa sih sebetulnya bedanya gitu? Ya, secara apakah masih perlu ya intrapreneurship ya? Saya rasa tetap kita kalau punya sudah budaya yang bagus itu, saya yakin pada dasarnya di budaya yang bagus itu pasti akan ada inovasi-inovasi yang ada di dalam budaya tersebut. Jadi kalau ditanya apakah masih perlu intrapreneurship,
Saya yakin, saya percaya kalau di dalam budaya yang bagus tersebut sudah menerapkan intrapreneurship gitu ya. Ya, betul. Namun memang tidak termanage, tidak mungkin tidak terlalu terstate gitu. Iya, tidak terstate gitu. Tidak terstate tapi dalam bentuk yang lain. Tapi dalam bentuk yang lain, betul. Jadi itu juga saya rasa terjadilah di banyak perusahaan sudah melakukan, sebenarnya pada dasarnya sudah melakukan, namun memang tidak di manage dan tidak di state secara ditekan, maksudnya secara culture dikampanyekan. Nah, kalau ini memang sesuatu yang hubungannya dengan inovasi dan kelanjutan bisnis dari perusahaan itu. Ya, kalau soal yang ABS tadi apa komentarnya, Mas? Ya, kalau ABS tidak jauh berbeda dengan Bu Novi ya, karena memang kalau ABS itu kan pendekatannya kan lebih ke persuasi ya. Namun kalau kita pendekatan Kaizen atau inovasi ini, kita itu setidaknya punya data. Jadi data tersebut yang bisa menyokong suatu program atau suatu improvement ini perlu untuk dilakukan, sehingga kita itu melakukan mengambil keputusan itu tidak hanya atas saya suka dengan orang ini, orang ini attitude-nya bagus, tapi ini lebih ke arah datanya. Jadi teman-teman pun ketika melakukan improvement juga harus ada data background-nya. Setidaknya kalau manufaktur ya ada data mesin, metode sama material. Setidaknya ada gap di mana. Kita ada di gap di mesin. Apa yang harus kita perbaiki dari mesinnya seperti itu. Ya, itu adalah parameter-parameter dari kalau kita ingin mengukur keberhasilan. Betul. Begitu ya. Ya, jadi parameternya kurang lebihnya seperti itu. Baik, Bu Novi, apa closing statement-nya untuk diskusi kita hari ini? Closing statement-nya kalau kita bicara entrepreneurship, mungkin jangan membayangkan bahwa ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang kemudian orang itu harus bisa menghasilkan sesuatu yang bagaimana gitu. Tetapi sebenarnya bisa dimulai dari masing-masing dan dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan kita memiliki rasa tanggung jawab yang besar, ownership terhadap apa yang kita kerjakan. Kita accountable, bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang kita lakukan. Kita memikirkan dampak apa yang sebenarnya kita bisa deliver dengan cara lebih baik, lebih cepat, seperti itu gitu. Oke, baik. Terus kemudian ada info-info apa dari MSI? Info MSI nanti seperti biasa hari Jumat jam ya? 15 sampai jam 3 sampai setengah 5 sore kita ada webinar HR series gitu ya, HR webinar series. Kali ini ya edisinya ngabuburit ya, karena kita sudah masuk di bulan puasa. Gitu sambil nunggu buka. Jadi teman-teman nanti bisa join, sahabat Mercury bisa join jam 3 sampai setengah 5. Temanya adalah general affair gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenal pekerjaan-pekerjaan yang ada di general affair gitu. Karena seringkali kok misalnya itu kayak dibilang kayak misalnya kepanitiaan itu kan ada seksi umum gitu ya. Jadi seksi umum itu wes buruk-burukan gitu. Maksudnya bagian yang tidak dikerjakan di tempat lain ya seksi umum ini. Nah, general affair itu adalah departemen yang atau bagian yang seperti itu gitu loh. Yang dimana tidak ada yang mengerjakan, maka dikasihkannya di departemen ini gitu. Nah, bagaimana kita mengenal dengan lebih dalam sebenarnya apa saja yang ada di dalam sini, terus kemudian tips dan triknya ketika kita ada di mengerjakan pekerjaan yang aneka rupa itu tadi. Oke, baik. Gitu. Nanti silakan untuk tahu lebih banyak Anda bisa menelpon saja ke Mercury ya. Dan karena ini juga disiarkan secara langsung dengan pada tanggal tersebut. Betul, pada hari Jumat pukul 15 sampai 16.30 ya. Oke, Mas Galuh, matur nuwun sudah berkenan mampir. Sukses selalu untuk Indospring TBK. Selalu juga untuk Mercury, untuk MSI juga. Baik, terima kasih. Mari kita saling support dan yang paling penting adalah saling mendoakan supaya kita semua sehat begitu ya. Oke, terima kasih. Bu Novi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, sampai kita ketemu minggu depan ya.